Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Uma Laila yang berjudul Susuk Teratai Putih Part 6. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton terus video ini sampai selesai. Untuk yang belum menonton part sebelumnya, tonton terlebih dahulu agar kalian bisa memahami alur dari cerita ini. Dan jangan lupa subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari channel ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Jelmaan ular Sumira terus merayap. Dia menabrak apapun yang ada di depannya. Tidak peduli itu pohon ataupun lelebut. Jika ada yang menghalanginya, maka akan dia tabrak. Bahkan jika perlu, dia makan sekalian. Sumira tak ingin langkahnya dihalangi. Secepat mungkin dirinya harus berendam di danau. Waktunya tak lama lagi. Jangan sampai dirinya menyia-nyiakan kesempatan terakhir yang diberikan oleh Kanjeng Ratu Lintang Petak kepadanya. Banyak pohon yang tumbang karena terkena tubuh ularnya. Tapi Sumira tidak peduli, tetap merayap secepat mungkin yang dia bisa, mengejar waktu datangnya purnama pertama. Sesampainya Sumira di danau, ternyata Kanjeng Ratu Lintang Petak dan Nyai Mutik telah menunggu dirinya. Malam ini langit masih gelap tanpa sinar bulan dan bintang, tertutup awan mendung yang tebal. Angin berhembus kencang menggoyangkan ujung pepohonan di sekitar danau jelmaan Rawa Irang. Lidah bercabang milik Sumira menjulur, dirinya merasakan kedatangan mereka, para makhluk penghuni Rawa Irang. Mereka datang berbondong-bondong dengan jumlah 100 kali lebih banyak dibandingkan saat di Pendopo Jati. Ada yang berjalan cepat, ada pula yang terbang di udara. Lelembut Rawa Irang datang dengan takut-takut saat melihat Sumira yang berwujud ular raksasa. Lelembut yang berjumlah ratusan ribu itu berkumpul di belakang Kanjeng Ratu Lintang Petak, berbaris rapi bagi prajurit yang siap perang. Kenapa mereka berkumpul di danau? Apa mereka akan menertawakan kegagalanku lagi? Sumira berbisik dengan dirinya sendiri. Ular siluman jelmaan Sumira terus mendesis. Mata kuningnya menyala terang menatap penghuni Rawa Irang yang tertunduk takut saat tidak sengaja bertatapan dengannya. Sumira, Cak Ayu, anakku. Suara lembut sang ratu memecah suasana yang mencekam. Andai ada manusia yang melihat pemandangannya saat ini, maka dapat dipastikan dia tidak akan keluar dari Rawa Irang dengan selamat. Jikapun berhasil selamat, maka sang ratu akan mengambil separuh sukmanya. Dan jika hal itu terjadi, maka si anak manusia akan menjadi linglung dan gila. Sumira, mulailah kau berendam di danau. Tenggelamkan seluruh tubuhmu, termasuk kepalamu. Dalam wujudmu itu, kau akan mampu bernafas di dalam air. Karena kini kau bukan lagi manusia sejati. Sukmamu telah menyatu dengan Rawa Irang. Ular Sumira menganggukkan kepala siap melaksanakan perintah dari ratunya. Satu lagi Sumira, mereka berkumpul di sini bukan untukmu. Kami para penghuni Rawa Irang menunggu datangnya purnama pertama yang akan memberikan puncak kekuatan. Seharusnya itu berlaku juga untukmu jika kau berhasil menjalani seluruh ritual, terutama ritual melebur sukma. Namun sayangnya, kau gagal bukan? Ular jelmaan Sumira menundukkan kepalanya, tanda penyesalan yang teramat sangat. Sekarang lupakan kegagalanmu, mulailah menebus kembali kesalahanmu.
Rendamlah tubuhmu di danau Sumira. Ular jelmaan Sumira merayap perlahan membawa tubuhnya ke arah danau dan mulai berendam di dalamnya. Hilang sudah ular Sumira ditelan dalamnya air danau. Sang ratu penguasa rawa ireng merentangkan tangannya ke arah bulan yang belum sempurna bentuknya serta masih tertutup awan gelap. Sari patini pun Sukma. Sari patinya Sukma. Terbebas saking raga, terbebas dari raga. Wios makhluk enggal, lahirlah makhluk baru. Saking rawa cemeng, dari rawa hitam. Sang ratu menyandungkan sebuah kidung. Suaranya yang merdu seolah menyihir seluruh makhluk yang mendengar suaranya. Sang ratu bahkan sengaja berhenti demi mendengarkan kidung sang ratu yang hanya dinyanyikan setahun sekali setiap purnama pertama awal tahun. Perlahan, awan mendung menyingkir bagi tirai sutra yang terbuka, menampakkan bulan purnama yang telah sempurna bentuknya. Sinarnya menerangi rawa ireng yang hidup dalam kegelapan. Sari patini pun Sukma. Sari patinya Sukma. Terbebas saking raga, terbebas dari raga. Mios makhluk enggal, lahirlah makhluk baru. Saking rawa ireng, dari rawa hitam. Sang ratu kembali menyandungkan kidung, matanya tertutup. Tangannya masih ia rentangkan ke arah rembulan purnama yang telah membulat sempurna, siap menerima puncak kekuatan dari sang rembulan. Sari patini pun Sukma. Sari patinya Sukma. Terbebas saking raga, terbebas dari raga. Mios makhluk enggal, lahirlah makhluk baru. Saking rawa cemeng, dari rawa hitam. Kini giliran seluruh penghuni rawa ireng yang menyandungkan kidung secara bersamaan. Suara mereka menggema ke seluruh penjuru rawa ireng. Mata mereka terpejam, tangan membentang menyambut kekuatan yang mereka tunggu-tunggu selama setunggal warsa atau 1 tahun. Ular jelmaan Sumira yang berada di dasar danau seolah terpanggil dan ingin bergabung dengan sang ratu dan pengikutnya menyambut kekuatan yang menurut mereka maha dahsyat itu. Namun Sumira berusaha sekuat tenaga melawan insting siluman ularnya. Sumira harus berusaha payah meredam gejolak di sukmanya, seolah sukmanya ingin kembali menjadi buas, tak ingin diatur oleh pikiran dan tekadnya. Mata ularnya terbuka menatap rembulan yang membulat sempurna. Matanya seolah memanggil kekuatan agar merasuk ke dalam tubuhnya. Sumira tapi tak paham sebenarnya kekuatan apa yang dia panggil. Mata ularnya terus melotot menatap intens bulan purnama di langit. Tiba-tiba sinar rembulan turun dengan cepatnya di atas danau, lalu menembus dalamnya air danau dan berakhir tepat di mata ular jelmaan Sumira yang terbuka lebar. Air danau jelmaan rawa ireng penuh gelembung udara, bagai air yang mendidih, mengeluarkan kabut panas. Sang ratu membuka kedua matanya yang kini berwarna merah delima dengan pupil ularnya. Tangannya masih membentang ke arah rembulan. Sari patini pun Sukma. Sari patinya Sukma. Terbebas saking raga, terbebas dari raga. Mios makhluk enggal, lahirlah makhluk baru. Saking rawa cemeng, dari rawa hitam. Sekali lagi sang ratu menyenandungkan sebuah kidung diikuti oleh pengikutnya dari seluruh penjuru rawa ireng yang berjumlah ratusan ribu dengan beraneka bentuk rupa. Suara mereka lagi-lagi menggema menguasai rawa ireng, dan saat itulah dari tengah danau yang tertimpa sinar rembulan purnama terlihat sesosok makhluk timbul perlahan ke permukaan. Mulai dari kepala hingga akhirnya tampak ke seluruh bentuk tubuhnya. Makhluk baru yang berada dalam lingkar cahaya purnama. Setelah makhluk baru itu sepenuhnya terlihat di permukaan, sinar dari rembulan purnama yang mengelilingi makhluk tersebut terpecah dan menyebar bagai butiran emas bertabur di seluruh tubuh penghuni rawa ireng, termasuk Kanjeng Ratu Lintang Petak dan Nyai Mutik. Butiran sinar rembulan yang bagai serbuk emas merasap perlahan di tubuh sang ratu dan pengikutnya.
Mereka memejamkan mata menikmati kekuatan yang telah lama mereka tunggu-tunggu selama setunggal warsah atau 1 tahun. Kau sudah datang, Gendis. Seorang pria muda tampan yang sedari tadi menatap rembulan di atas bukit Pangkransima, bukit panggung harimau, tersenyum melihat Gendis yang dia tunggu akhirnya datang juga. Gendis terlihat ragu untuk mendekat, kakinya terpaku di tempatnya berdiri. Sang pemuda tampan tersenyum, melangkahkan kakinya ke arah Gendis. Tangannya menyapu perlahan wajah Gendis, mulai dari dahi, mata, hidung, pipi, dan berhenti di bibirnya. Mata sang pemuda menatap wajah Gendis, perlahan menarik dagunya hingga mata mereka beradu. Kau harus melayaniku malam ini, Gendis, seperti janjimu padaku karena telah menyelamatkan nyawa suamimu, Purnama. Baik, Kilawu. Gendis tergagap karena terhipnotis oleh sosok di hadapannya saat ini. Kilawu dengan tubuh barunya tersebut lembut. Mereka pun menyatukan raga di atas bukit Pangkransima. Gendis lupa dengan suaminya Permana. Dirinya terlena dengan rupa dan kegagahan Kilawu yang hanya terjadi setahun sekali tatkala purnama pertama di awal tahun. Dari mana saja kamu, Gendis? Semalam kok tidak ada di rumah? Aku pergi untuk menari, Kang Mas. Aku kan penari. Menari? Menari di mana? Terus, itu kenapa bajumu compang-camping begitu? Seperti habis diserang binatang buas. Permana menatap Gendis dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sanggulnya lepas, rambutnya tergeraj acak-acakan. Baju kebaya dan kain jariknya sudah sobek kanan kiri. Gendis pucat, bingung akan memberikan alasan seperti apa. Tidak mungkin dirinya berkata jujur kalau semalam melayani Ki Lawu sebagai syarat agar Permana suaminya sembuh. Aku itu loh, pentas di rumahnya Juragan Sastro, Juragan kopi kampung sebelah. Kang Mas kenal kan dengan Juragan Sastro? Dia juragan yang tidak genit kok, Kang Mas. Terus, ini tadi aku terperosok di jurang saat pulang pentas menari, Kang Mas. Untung saja jurangnya tidak terlalu curam dan ada pencari kayu bakar yang menolongku tadi. Permana menatap Gendis masih dengan tatapan keraguan. Kalau memang Gendis pergi menari, kenapa pakaiannya bukan yang biasa dia pakai untuk pentas? Kenapa menggunakan pakaian biasa? Kenapa pulang dalam keadaan compang-camping? Terus kenapa dirinya itu menjelaskan semuanya sambil menundukkan wajah ketakutan? Kang Mas sudah sehat. Gendis berusaha mengalihkan pembicaraan agar Permana tak fokus dengan keadaannya saat ini. Sudah, Kilawu kan sudah mengobatiku. Aku hanya perlu sedikit berolahraga agar tubuh tidak kaku karena terlalu lama berbaring di ranjang. Oh, kalau begitu aku mau bersih-bersih badan dulu, Kang Mas, agar selalu tampil cantik di hadapanmu. Permana hanya berdehem menanggapi perkataan Gendis. Dirinya masih merasa kalau istrinya menyembunyikan rahasia darinya. Gendis sudah berada di bilik mandi. Badannya terasa remuk. Tadi pagi buta saat dirinya tersadar, tubuhnya terbaring di atas rerumputan. Matahari belum tersenyum sempurna. Fajar masih tampak jingga bercampur gelapnya malam. Dirinya terbaring dalam keadaan busana yang tercabik-cabik. Tubuhnya terasa sakit semua. Sedangkan Kilawu yang menjelma sebagai lelaki perupawan hilang entah kemana. Gendis mengambil gayung dan mulai membersihkan diri. Air bekas siraman tubuh Gendis mengalir di ubin kamar mandi berwarna merah dan tercium bau amis darah. Kang Mas, tolong! Gendis berteriak histeris tatkala dari pangkal pahanya mengalir darah sangat banyak. Daerah sensitif miliknya sangat sakit. Ubin kamar mandi sepenuhnya berwarna merah darah. Permana yang mendengar teriakan istrinya langsung berlari ke arah suara, namun pintu bilik mandi terkunci dari dalam. Dalam sekali tendangan, pintunya terbuka lebar.
Gendis! Permana melotot dan berteriak melihat Gendis. Istrinya telah pingsan di kamar mandi. Kakinya dipenuhi darah. Permana langsung menyiram bagian tubuh Gendis yang dipenuhi darah, lalu menutup tubuh polosnya menggunakan jarik yang tadi dibawa oleh Gendis. Jo! Paijo! Jo! Paijo tergopoh-gopoh mendatangi juragannya yang berteriak karena panik. Anggi juragan! Cepat kamu panggil Nyai Sumsum. Jemput dia. Katakan kalau Gendis sakit. Anggi juragan! Paijo melirik keadaan juragan istri. Gendis melihat sangat pucat. Mata Paijo juga menangkap pemandangan yang mengerikan, di mana ubin bilik mandi berceceran darah segar. Cepat Jo, kamu ingin istri saya mati, ha? Cepat pergi sekarang. Iya juragan. Paijo langsung pergi untuk menemui Nyai Sumsum, tabib sekaligus dukun beranak yang biasa mengobati orang kampung. Sementara itu, Permana langsung membopong sang istri ke arah kamar. Gendis diletakkan di ranjang. Permana dengan tangan gemetar mengelap sisa-sisa air mandi di tubuh Gendis lalu memakainya baru. Mini, Tumini, Mini. Tumini istri Paijo yang bertugas memasak menemui juragannya yang sedang kebingungan. Pasalnya berkali-kali dipakaikan jarik baru selalu kotor karena darah tidak berhenti keluar dari organ kewanitaannya. Duh Gusti, Den Ayu kenapa juragan? Tumini menjerit melihat keadaan Gendis yang sangat memprihatinkan dengan wajah pucat seperti kehabisan darah. Tumini, cepat kau bantu saya. Ini istri saya terus mengeluarkan darah dari anunya. Kamu kan perempuan, pasti paham harus berbuat seperti apa. Ngapunten juragan, tolong juragan bopong Den Ayu sebentar. Tanpa banyak tanya, Permana membopong tubuh Gendis yang tadi ada di pembaringan, membiarkan Tumini melakukan pekerjaannya. Tumini bergegas melapisi kasur dengan perlak anti air, baru kemudian dilapisi spray. Di atasnya kembali diletakkan perlak dengan ukuran lebih kecil. Hanya untuk bagian bawah tubuh Gendis, baru dibentangkan lagi selembar kain jarik yang telah dilipat menjadi dua. Silakan juragan, Den Ayu ditaruh kembali. Saya mau ambil baskom dan air hangat. Tak butuh lama, Tumini telah kembali dengan handuk kecil berisi air hangat yang dicampur dengan rebusan air daun sirih. Perlahan dirinya membersihkan betis Gendis hingga ke pangkal paha yang penuh dengan darah. Dahi Tumini berkerut melihat pemandangan di hadapannya. Dulu, dirinya pernah mendampingi ibunya sebagai dukun beranak. Jadi dia paham betul keadaan orang yang masih perawan, hamil, melahirkan, bahkan orang yang baru saja aborsi. Keadaan Den Ayunya sekarang seperti orang yang habis keguguran, tapi Tumini memilih diam, tak berani berbicara macam-macam kepada Permana. Juragannya yang terkenal bengis itu takut kalau dirinya tidak digaji kalau asal bicara. Saat Tumini sibuk membersihkan dan berusaha menghentikan darah dengan cara menutupnya dengan jarik yang telah dirinya lipat demikian rupa seperti pembalut, Nyai Sumsum akhirnya datang bersama Paijo. Tumini, siapkan daun sumbang darah. Kamu tumbuk halus lalu lapisi dengan kain tipis. Anggi Nyai. Tumini adalah kemenakan Nyai Sumsum. Dulu pernah ditawari sebagai penerus dukun beranak, namun Tumini menolak. Bergegas Tumini mengambil daun sambang darah yang hidup di pekarangan rumah, mencucinya, lalu menumbuknya hingga halus. Nyai Sumsum menggelengkan kepalanya melihat keadaan perempuan di hadapannya sekarang. Telat sedikit, kamu bisa mati, Cahayu. Nyai Sumsum bergumam, namun perkataannya masih bisa didengar oleh Permana. Sebenarnya Permana ingin bertanya sebenarnya Gendis kenapa, tetapi dia urungkan, takut mengganggu pekerjaan Nyai Sumsum. Nyai Sumsum duduk di pinggir dipan, di bawah kaki Gendis, matanya terpejam. Duh Gusti, ingkang maringaken saras lan mengangkat sedaya penyakit, mantunaken lara estri puniki. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Tuhan, yang memberikan kesehatan dan mengangkat segala penyakit, sembuhkanlah anak perempuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nyai Sumsum membuka kelopak matanya, lalu memijit dan menekan sela-sela ibu jari kaki dan jari kaki gendis dengan keras. Gendis yang sendiri tadi pingsan terdengar mengadu. Alhamdulillah, Nyai Sumsum berucap. Detik kemudian mengambil daun sambang darah yang telah ditumbuk halus dan dibalut kain. Sedikit dia remas agar keluar airnya, dan kemudian ditempelkan dan ditekan di organ kewanitaan gendis yang terluka. Lagi gendis mengaduh menahan sakit. Tahan sebentar, Cak Ayu. Nyai Sumsum terus menekan bagian tubuh gendis yang terluka. Sementara itu Tumini sibuk membersihkan darah di bagian yang lain. Ambilkan aku celana dalamnya cepat. Permana sibuk celingak-celinguk kebingungan, lalu menunjuk dirinya sendiri. Saya. Iya kamu, siapa lagi? Kamu kan suaminya. Tidak mungkin saya menyuruh Pak Ijo. Cepat ambilkan. Iya Nyai. Permana segera mengambilkan apa yang dibutuhkan oleh Nyai Sumsum. Di hadapan tabib perempuan ini, Permana tidak berani bersikap angkuh dan arogan. Nyai Sumsum dengan perangainya yang tegas sangat dihormati karena ilmu yang dimiliki dalam mengobati segala penyakit. Nyai Sumsum melepas kain berisikan tumbukan daun sambang darah yang pertama, lalu menggantinya dengan tumbukan yang baru. Sisa-sisa darah yang ada di kaki sudah dibersihkan oleh Tumini. Nyai Sumsum kemudian memakaikan pakaian dalam gendis agar balutan daun sambang darah tetap berada di tempatnya. Sudah selesai. Nyai Sumsum membasuh tangannya menggunakan air rendaman daun sirih dan garam yang sedari tadi disiapkan oleh Tumini. Berikan ini jika gendis sudah makan. Biarkan sekarang dia istirahat sambil menunggu makanan matang. Tapi jangan biarkan istrimu tidur sebelum meminum ramuan dariku, atau kau akan kehilangan istrimu. Permana menerima sebuah botol yang berisikan ramuan herbal dari Nyai Sumsum. Tumini, kamu masakan hati ayam kampung sekarang juga. Kalau dia menolak dan muntah, berikan dia 7 butir telur ayam kampung yang direbus dan madu. Harus dihabiskan, atau Den Ayumu akan mati kehabisan darah. Anggi Nyai. Permana akhirnya dapat bernafas lega. Gendis juga sudah siuman walaupun wajahnya masih pucat. Darahnya juga sudah berhenti mengalir. Sebenarnya istri saya kenapa Nyai? Permana memberanikan diri untuk bertanya. Rasa penasaran yang sedari tadi dia tahan akhirnya dia keluarkan juga. Nyai Sumsum melotot menatap tajam tepat di mata Permana. Bojomu lan cabang bayimu dipangan dan lembut. Istri dan calon bayimu dimakan makhluk halus. Oke teman-teman, ceritanya bersambung lagi nih. Kita sambung ceritanya di part selanjutnya. Baiklah, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video cerita horor terbaru dari channel ini. Dan juga agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan menyimak videonya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.